Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Alia Fitriana Syafa dengan NIM 2004411000139. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai program bangun datar, di mana untuk bangun datar di sini terdapat beberapa bangun, yaitu diantaranya yang pertama ada persegi, kemudian yang kedua ada segitiga, yang ketiga ada lingkaran, yang keempat ada layang-layang, yang kelima ada jajar genjang, yang keenam ada belah ketupat, yang ketujuh ada trapesium, dan yang kedelapan ada persegi panjang. Jadi untuk kelasnya yaitu kelas bangun datar. Untuk atributnya di sini yang pertama ada integer ada integer pilih, kemudian ada double hasil, ada double A, B, C, dan D, lalu ada float P sama dengan 3,14. Jadi untuk P-nya sendiri sudah ditentukan di atribut. Lalu cetak baru new scanner. Selanjutnya menggunakan perulangan, di mana yang pertama kita diperintahkan untuk memasukkan pilihan berupa angka. Nah, apabila di sini menggunakan perulangan switch case, jadi switch pilih, ketika pilih sama dengan 1, maka akan mencetak menghitung bangun datar persegi. Selanjutnya akan ada dua pilihan, yaitu akan menghitung luas persegi atau akan menghitung keliling persegi. Lalu diperintahkan untuk memasukkan pilihan, jika pil sama dengan 1, maka mencetak luas bangun datar persegi. Dan jika pil sama dengan 2, maka akan menghitung keliling bangun datar persegi, begitupun seterusnya sampai dengan bangun datar persegi panjang. Oke, baik, langsung saja kita run. Nah, apabila di run akan memunculkan output bangun datar seperti ini, di mana ada persegi, segitiga, lingkaran, layang-layang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan persegi panjang. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menginputkan pilihan bangun datar yang akan dihitung luas ataupun kelilingnya. Misal kita akan menghitung bangun datar trapesium, maka inputkan angka 7. Kemudian di sini akan muncul outputan menghitung bangun datar trapesium yang terdiri dari dua pilihan. Yang pertama, luas trapesium, yang kedua, keliling trapesium. Apabila kita ingin menghitung luas trapesium, maka inputkan angka 1. Untuk rumus luas bangun datar trapesium sendiri yaitu setengah dikalikan sisi A ditambah sisi B dikalikan tinggi. Untuk sisi A-nya sendiri semisal 8 cm. Untuk sisi B-nya sendiri semisal 10 cm. Dan untuk tingginya semisal 14 cm. Maka luas trapesium yaitu setengah dikalikan sisi A yaitu 8 cm ditambah sisi B yaitu 10 cm dan dikalikan tingginya yaitu 14 cm, maka luas trapesium yaitu 126 cm persegi. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja mengenai program bangun datar. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program bangun ruang, di mana pada bangun ruang sendiri terdapat 8 bangun ruang, diantaranya yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada tabung, yang keempat ada 5 segitiga, yang kelima ada bola, yang keenam ada kerucut, yang ketujuh ada prisma, dan yang kedelapan ada 5 segi 4. Jadi yang pertama di sini saya membuat classman, di mana classman di sini digunakan sebagai parent class sekaligus classman-nya untuk menjalankan program. Untuk public classman-nya di sini, untuk atributnya sendiri terdapat integer pilih, yang kedua ada boolean running sama dengan true dan ada string jawab. Selanjutnya yang pertama membuat balok, di mana public class balok di sini merupakan pewarisan dari class main.
Lalu untuk public void balok di sini ada atribut double panjang, tinggi, lebar, dan double volume. Kemudian membuat rumusnya untuk diinputkan pada saat di running. Baik, langsung saja kita running. Nah, apabila di run, maka akan muncul output bangun ruang seperti ini, di mana ada kubus, balok, tabung, 5 segitiga, bola, kerucut, prisma, 5 segi 4. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menginputkan pilihan bangun ruang yang akan dihitung volumenya. Semisal kita akan menghitung volume bangun ruang kerucut, maka inputkan akan 6. Untuk rumus volume bangun ruang kerucut yaitu 1/3 dikalikan pi dikalikan jari-jari dikalikan tinggi. Untuk pi-nya sendiri saya menggunakan 3,14. Semisal jari-jarinya yaitu 7 cm dan tingginya semisal 12 cm, maka volume bangun ruang kerucut yaitu 1/3 dikalikan pi, yaitu 3,14, dikalikan jari-jari, yaitu 7 cm, dikalikan jari-jari, yaitu 7 cm, dan dikalikan tingginya, yaitu 12 cm, maka hasil volume kerucut adalah 615,44 sekian cm kubik. Baik, itu saja penjelasan mengenai program bangun ruang. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program kuis 2 yang menggunakan konsep GUI, di mana pada program kuis 2 ini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan 5, di mana untuk soal nomor 2 sendiri yaitu permasalahan konversi nilai mata kuliah dari nilai angka menjadi nilai huruf, di mana nilai antara 75 sampai 100 adalah A, 50 sampai 75 adalah B, 25 sampai 50 adalah C, dan 0 sampai 25 adalah D. Untuk tampilannya seperti ini. Baik, kita run. Untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai. Semisal untuk nilainya 85, kemudian klik button hasil. Nah, maka akan muncul nilai dari 85 mendapat predikat A karena nilai 85 nilai angkanya lebih dari 75 dan nilai angka kurang dari sama dengan 100, maka nilai huruf A. Semisal saya beri contoh lain, yaitu semisal 35. Kemudian klik button hasil, maka akan muncul nilai dari 35 mendapat predikat C. Alasannya karena nilai angka 35 lebih dari nilai angka 25 dan nilai angka kurang dari sama dengan 50, maka nilai huruf C. Baik, lanjut untuk soal nomor 5. Untuk soalnya sendiri yaitu deret aritmatika adalah sejumlah bilangan yang memiliki pola tertentu, yaitu dengan menambahkan bilangan sebelumnya dengan suatu pembeda. Misalkan terdapat deret aritmatika dengan suku awal 4, pembeda adalah 3, maka 5 bilangan pertama pada deret aritmatika tersebut adalah 4, 7, 10, 13, 16. Baik, untuk tampilannya sendiri, untuk soal nomor 5, seperti ini, di mana terdapat 3 inputan, yaitu masukkan N atau jumlah bilangan, kemudian masukkan A atau suku awal, dan masukkan B
yaitu pembeda. Semisal untuk n-nya jumlah bilangannya yaitu 5. Jadi nanti akan ada 5 angka. Kemudian masukkan A atau suku awalnya yaitu 3. Jadi untuk suku awal atau angka awal yang muncul yaitu angka 3. Dan untuk pembedanya yaitu 2. Maka hasilnya klik button hasil. Nah, jadi di sini jumlah bilangannya ada 5 yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk suku awalnya sendiri yaitu 3 dan untuk pembedanya 2. Untuk disebut pembeda, angka 2 ini mohon maaf. Jarak dari angka 3 ke 5 yaitu 2. Dan jarak dari angka 5 ke 7 yaitu 2. Dan jarak dari angka 7 ke 9 yaitu 2. Dan seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai program kuis 2 yang menggunakan konsep GUI. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil program UTS, di mana untuk programnya sendiri. Jadi yang pertama, saya membuat sebuah kelas mahasiswa, di mana untuk kelas mahasiswa di sini merupakan parent class atau kelas induknya. Di mana pada public class mahasiswa di sini terdapat metode data MHS atau data mahasiswa dengan mencetak data mahasiswa. Nah, selanjutnya saya membuat kelas nama, di mana pada kelas nama di sini merupakan pewarisan dari kelas mahasiswa. Untuk metodenya dari data mahasiswa mencetak output nama yaitu Din Aulia Fitriana Syafa. Selanjutnya untuk kelas NIM merupakan pewarisan dari kelas mahasiswa, di mana sama juga untuk metode atau fungsi public void data MHS atau data mahasiswa dengan mencetak outputan NIM 202004411000139. Lalu membuat kelas prodi, di mana untuk kelas prodi ini juga merupakan pewarisan dari kelas mahasiswa. Untuk metode public data MHS atau data mahasiswa mencetak outputan prodi sistem informasi. Selanjutnya yang terakhir membuat kelas main-nya yaitu kelas data mahasiswa, di mana kelas mahasiswa untuk kelas nama membuat objek baru berupa nama n besar sama dengan new kelas nama. Begitu juga dengan NIM dan prodi. Kemudian memanggil fungsi dari objek MHS yaitu data mahasiswa. Selanjutnya objek MHS sama dengan objek baru yaitu nama, lalu MHS.data mahasiswa. Kemudian MHS sama dengan objek baru NIM yaitu memanggil data mahasiswa juga. Sama halnya untuk yang prodi yaitu MHS sama dengan objek baru prodi lalu memanggil MHS.data mahasiswa, sehingga pada saat di run akan seperti ini. Untuk program di sini tidak menggunakan inputan, jadi langsung saja yaitu akan menampilkan outputan data mahasiswa yaitu nama Din Aulia Fitriana Syafa dengan NIM 2004411000139, prodi sistem informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pengertian dari konsep inheritance dan polimorfisme. Untuk pengertian inheritance sendiri yaitu konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain, atau bisa disebut juga dengan pewarisan. Yang menyatakan inheritance pada program tersebut yaitu di mana pada child class-nya terdapat kata kunci atau keyword berupa extend,
seperti contoh public class nama, extend mahasiswa. Selanjutnya, untuk pengertian polimorfisme yaitu sebuah konsep pemrograman berorientasi objek di mana kelasnya memiliki banyak metode yang sama akan tetapi artinya ataupun maknanya berbeda. Dan yang menyatakan polimorfisme pada program tersebut yaitu terdapat kata kunci add override pada masing-masing metode. Nah, seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hasil program UTS dengan konsep inheritance dan polimorfisme. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil program UAS, yaitu program vending machine, di mana di sini saya akan menunjukkan hasil PPT-nya, yaitu ada latar belakang, software, implementasi, dan tampilannya. Baik, untuk laporannya sendiri, untuk laporannya yaitu seperti ini, di mana untuk laporannya ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 teori penunjang, ada bab 3 perancangan sistem, dan ada bab 4 implementasi program, dan bab 5 yaitu penutup. Baik, langsung saja untuk programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program vending machine yang saya buat, di mana untuk vending machine di sini terdapat 2 kelas atau the form. Yang pertama yaitu form login, di mana kita diperintahkan untuk memverifikasi kartu terlebih dahulu. Untuk nomor kartunya yaitu 139. Mohon maaf, kita run kembali. Baik, di sini untuk vending machine-nya terdapat 2 kelas atau 2 form. Yang pertama yaitu form login, yaitu kita diperintahkan untuk memverifikasi kartu terlebih dahulu, di mana terdapat nomor kartu dan password yang sudah diinputkan pada program. Untuk nomor kartunya yaitu 139, dan untuk passwordnya yaitu 412. Lalu akan diverifikasi, maka jika benar akan menampilkan message inbox yaitu kartu valid, lalu tekan OK. Maka akan menampilkan program atau kelas vending machine, di mana terdapat list berupa pilihan buah-buahan untuk transaksi yang akan dilakukan. Kemudian langsung saja pada saat di running, yang pertama untuk kemudian langsung saja kita running, yaitu kita diperintahkan untuk menginputkan jumlah uang, dan semisal jumlah uangnya itu 50.000, dan semisal di sini kita ingin membeli buah kelengkeng yaitu dengan harga Rp 30.000. Kemudian klik button beli, maka kembaliannya yaitu sebesar Rp20.000. Nah, contoh lain semisal yang kita inputkan yaitu 10.000. Akan tetapi di sini saya akan membeli buah alpukat. Klik button beli, maka akan muncul message, maaf, uang Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor 4, di mana untuk soalnya sendiri yaitu soal nomor 4, Anda dapat menggunakan kelas yang sudah disediakan dan memodifikasi dengan menambahkan metode atau prosedur yang dibutuhkan. Langsung saja pada programnya. Nah, di sini terdapat 2 kelas, yaitu kelas login dan vending machine. Di mana pada kelas login di sini terdapat method void jbutton action performed, yaitu untuk keluar, dan juga terdapat method void verify action,
dan terdapat atribut double number dan double password, dan terdapat penyeleksian kondisi. Baik, langsung saja pada nomor 5. Untuk soalnya sendiri, jelaskan pengertiannya dan buatlah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java mengenai 3 konsep, yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Baik, untuk programnya sendiri, yaitu sendiri di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep inheritance, polimorfisme, dan enkapsulasi menggunakan konsep GUI atau Graphical User Interface, di mana pada program yang saya buat ini memiliki 3 konsep tersebut. Pada program ini terdapat 6 kelas, lalu langsung saja yang pertama pada konsep inheritance, di mana contohnya pada kelas form input barang terdapat kata kunci atau keyword extend, di mana kelas form input barang pewarisan dari kelas Java swing gframe, java.swing.gframe, sama juga terdapat pada kelas form beli, form login, form menu, dan form register. Untuk form yang menyatakan konsep polimorfisme pada ke-6 kelas di sini, saya contohkan pada kelas form menu terdapat keyword atau kata kunci add override seperti pada program ini. Nah, yang terakhir untuk program dari konsep enkapsulasi terdapat kata private pada metodenya. Untuk contohnya sendiri seperti ini. Nah, untuk desain atau tampilan pada form inputan barang seperti ini. Dan untuk tampilan form beli seperti ini. Dan untuk tampilan form login seperti ini. Selanjutnya untuk tampilan form menunya seperti ini. Dan untuk form register tampilannya seperti ini. Dan untuk kelas koneksi Java dan untuk kelas koneksi .java mohon maaf, dan untuk kelas koneksi di sini merupakan database dari ke-6 kelas, yaitu untuk form beli, form inputan barang, form login, dan form menu, serta form register yang menggunakan SQL. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 6, jelaskan mengenai konstruktor dan destruktor. Untuk konstruktornya, di sini saya akan menjelaskan program konstruktor, di mana untuk pengertiannya konstruktor yaitu merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Baik, ini untuk programnya, di mana saya di sini membuat kelas pengguna, yaitu public kelas pengguna. Untuk atributnya terdapat 2 data, yaitu public string username dan public string password. Lalu untuk public pengguna di sini terdapat konstruktor yang menggunakan parameter, di mana untuk parameternya di sini yaitu string username dan string password. Lalu untuk memanggilnya yaitu this username sama dengan username, kemudian this password sama dengan password. Lalu membuat sebuah class demo konstruktor untuk merunningnya, di mana public static void main-nya yang pertama kelas pengguna. Lalu membuat objek baru yaitu Dien. Mohon maaf.
Untuk penggunanya, untuk objek barunya Safa sama dengan new pengguna, yaitu Din Aulia Fitriana Syafa. Untuk username-nya dan untuk passwordnya yaitu Safa 123. Lalu mencetak username yaitu Safa .username dan password yaitu safa.password. Sehingga pada saat di run akan muncul outputan seperti ini, yaitu username Din Aulia Fitriana Syafa dan untuk passwordnya yaitu Safa 123. Lalu untuk program destruktor, sebelumnya di sini kita harus tahu pengertian dari destruktor sendiri, yaitu metode khusus yang akan dieksekusi saat objek dihapus dari memori Java. Mohon maaf. Untuk pengertian destruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi saat objek dihapus dari memori. Java sendiri tidak memiliki metode destruktor karena Java menggunakan jailbreak collector untuk manajemen memorinya. Akan tetapi di sini saya sudah mencari contoh dari program destruktor. Dan destruktor biasanya digunakan pada pemrograman C++ atau C. Untuk pemrogramannya yaitu di sini terdapat kelas user, public user string username, di mana ini merupakan konstruktornya yang menggunakan parameter, dan untuk user di sini merupakan destruktornya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai UAS yang menggunakan tampilan GUI yaitu vending machine. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.